Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ibu dan bapak jamaah yang semoga senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi, mudah-mudahan pertemuan iman kita di pagi hari ini selepas menunaikan sholat subuh berjamaah untuk sejenak melingkar iman di taman surga, mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian tersempurna dari amal soleh yang kita bangun bersama-sama di hari ini. Untuk pertemuan pagi hari ini kita insya Allah akan lebih jauh, lebih dekat, lebih akrab, berta'aruf, berkenalan dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah, yang dari nama ini insyaallah mudah-mudahan membuat kita semakin jatuh cinta kepadanya, semakin nikmat melaksanakan ibadah kepadanya, dan semakin bahagia hidup bersamanya. Kita akan hidup bersama nama Allah Al-Hamid, ya. Allah yang maha terpuji. Selama ini memang kita menerjemahkan Allah Al-Hamid, Allah yang maha terpuji. Namun dalam bahasan akidah, Al-Hamid ini nanti pengertiannya ada dua. Allah yang maha memuji dan Allah yang maha terpuji. Bapak Ibu yang Allah rahmati, Allah Al-Hamid di dalam Al-Quran itu terulang 17 kali, ya, di 17 ayat. Ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang cukup banyak diulas dalam Al-Qur'an sampai di 17 ayat, ya. Yang menarik, dari 17 ayat di dalam Al-Qur'an yang memperkenalkan kepada kita nama Allah Al-Hamid, itu digabung dengan dua nama Allah yang lain. Yang pertama Al-Ghani, yang kedua Al-Hakim. Ya. Baik. Yang pertama dengan Al-Ghani, ya, dan yang kedua dengan Al-Hakim. Nah, sebagaimana metode kajian Asmaul Husna kita, mari kita akan ungkap rahasia indah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika memperkenalkan kepada kita Allah Al-Hamid itu dipakai dengan Allah Al-Ghani dan Al-Hakim. Yang pertama misalnya di surah Fatir ayat 15. Allah Subhanahu wa taala paketkan Al-Hamid dengan Al-Ghani, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebentar. Ya. Allah Subhanahu wa taala di Fatir ayat 15 ini mempaketkan Al-Ghani dengan Al-Hamid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u illa lillah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian itu fuqara ilallah, sangat membutuhkan Allah. Fuqara ini adalah Bapak Ibu sebuah kondisi di mana kita sangat memerlukan, yang kalau kita tidak mendapatkan keperluan itu, memang hidup kita sangat apa ya, mungkin menderita Bapak Ibu sekalian, ya. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Makanya ada asnaf bernama fakir, Pak, ya. Ada miskin. Kalau kita lihat di dalam kajian Syuqardawi tentang fikih zakat,
perbedaan antara fuqara dan masakin yang sering kita sebut dengan fakir miskin itu adalah fakir itu ada banyak kebutuhan yang belum tercukupi, Pak ya. Miskin itu memang dia itu tercukupi tapi sangat sangat terbatas begitu Pak ya, begitu. Nah di sini kita disebut oleh Allah fuqara Pak. Ini kita orang-orang fakir ini. Antumul fuqara ilallah. Kita ini sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah itu dia maha kaya dan maha terpuji. Jadi kata Allah, kita ini fakir dan Allah itu kaya. Salah satu pengertian ghani Bapak Ibu, la yastafkiruna ilal asya. Jadi tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Itu definisi kaya. Tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Jadi kalau pengertiannya begini, kira-kira ada nggak di antara kita orang kaya, Pak? Tidak ada, Pak. Karena Allah Al-Ghani, Allah itu yang maha tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Sementara yang lain sangat membutuhkannya, kan? Begitu. Bahkan kita ini Bapak Ibu semakin berlimpah harta kita, semakin tinggi jabatan kita, kira-kira semakin butuh orang lain atau tidak? Semakin butuh, Pak. Kita makin fakir gitu. Makin membutuhkan yang lain. Nah, pertanyaan saya kepada ibu bapak sekalian dalam kajian ilmu tauhid, ketika kita menemukan Allah mempaket Al-Ghani dengan Al-Hamid, maha kaya, maha terpuji, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik, Pak? Ketika Bapak Ibu menemukan dua nama Allah ini dipaket dalam satu ayat. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah dia maha kaya dan maha terpuji. Bapak Ibu, pelajaran berharganya kata para ulama adalah kita makin yakin ketika meminta kepada Allah pasti Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena kita meminta kepada yang Ghani, yang punya segalanya. Dan Al-Hamid, Pak, itu terpuji. Salah satu karakter keterpujian itu adalah al-ihsan dunas su'al, mudah memberi tanpa dipinta. Kalau Bapak Ibu meminta kepada Allah yang punya segalanya dan mudah memberi semuanya, kira-kira makin optimis tidak? Kenapa makin optimis? Pertama, Allah itu Ghani, punya segalanya. Yang kedua, Hamid, maha memberi semuanya. Makanya kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sepenuh keyakinan doa kita akan diijabah. Kenapa harus penuh keyakinan diijabah? Karena kita meminta kepada yang punya segalanya dan maha memberi semuanya. Kalau ibu dan bapak meminta kepada orang, itu mungkin nggak ada cangcaya, was-was, pesimis, Pak? Mungkin nggak ada perasaan itu. Kenapa? Orang itu Bapak Ibu kadang mungkin tidak punya apa, bahkan juga tebager gitu. Sebaliknya, ayah no punya tapi tebager, ayah no bager tapi tepunya. Bapak Ibu ini kelompok yang mana, Pak? Seorang istri minta ke suami, wajar nggak cangcaya? Wajar, Pak. Ya. Kadang suaminya punya tapi pedit, Pak. Kadang bager tapi tegaduh naon, Pak. Ayah juga nu tegaduh dua-duana banyak. Kan begitu. Makanya jangan pernah membawa perasaan cangcaya, pesimis, kekhawatiran, tidak dikabul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sedang meminta kepada Allah yang Al-Ghaniyul Hamid, maha punya segalanya dan maha memberi semuanya itu. Ini adalah salah satu rahasia indah kenapa Allah paketkan Al-Ghani dengan Al-Hamid. Ustadz, kalau Allah itu Ghaniul Hamid, kenapa tidak mengabulkan semua doa-doa kita? Kan kadang orang begitu ya, Pak ya. Bapak Ibu, dokter itu
akan memberi obat yang menyembuhkan pasien, bukan obat yang diinginkan pasien. Selang Bapak Ibu sekalian, dokter itu hanya memberi obat yang menyembuhkan pasien, bukan obat yang diinginkan pasien. Ayah pasien Pak gaduh penyakit mah, minta obat saraf, kira-kira oleh dokter dikasih tidak? Tidak Pak. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu, ada 5 rahasia. Kenapa seakan-akan Allah tidak mengabulkan doa kita, padahal Allah itu Ghaniyul Hamid Pak. Ada 5 rahasia Pak. Rahasia pertama Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah tidak mengabulkan, tetapi Allah Maha tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan. Itu yang pertama Pak. Siapa yang paling tahu waktu terbaik mengabulkan, kita atau Allah? Kan kita Bapak Ibu ya Allah berikan rezeki tanggal 24, tanggal 25 banyak COD ya Allah gitu Pak. Kita menentukan tanggal lagi Pak. Waktu terbaik mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa taala Pak. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bukan Allah tidak mengabulkan, namun kita meminta apa yang kita inginkan, Allah memberi apa yang kita butuhkan. Makanya kadang tidak sama pengabulan Allah dan permintaan kita. Betul? Soalnya ya. Kadang tidak cocok dan tidak sesuai permintaan kita dan pengabulan Allah, karena kita meminta apa yang kita inginkan, Allah memberi apa yang kita butuhkan. Teorinya, innallaha qad yamna'u ma tamanna walakinallaha qad yu'ti ma yahtaz. Allah menahan apa yang kita inginkan, namun Allah memberi apa yang kita butuhkan Bapak Ibu. Kita minta A, Allah kasih B, kadang gitu Pak. Gitu. Ya. Bukan tidak mengabulkan, Allah sudah mengabulkan dengan bentuk yang lain yang kadang kita tidak menyadarinya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu minta rezeki, Allah kasih kesehatan gitu Pak. Kan begitu Bapak Ibu. Karena Allah tahu ketika itu kita membutuhkan kesehatan. Masya Allah Pak. Yang ketiga, kenapa seakan-akan Allah tidak mengabulkan? Bukan tidak mengabulkan Bapak Ibu dirahmati Allah, tetapi kata Nabi, Allah mengabulkannya dengan menghilangkan kita dari berbagai musibah Pak, kata Rasulullah. Yang seharusnya kita ini Pak titajom, tikus, rupa, tisole. Oh banyak lah Sunda Pak. Titajom, tikus, rupa, tisole, tijalike, tikosewan. Wad demening tikosewat Bapak Ibu. Ya gitu Pak ya. Punten di sini mungkin ada yang rooming ya Pak ya gitu. Sunda itu memang kaya bahasanya Pak ya. Untuk jatuh saja Pak itu banyak. Jatuh itu tijalike, tikosewat, tikusruk, tisoledat. Apalagi Pak? Tikejeburus. Itu kata jatuh itu banyak sekalian. Namun ketika kita berdoa meminta kepada Allah, Pak, Allah kabulkan dengan menjaga kita dari berbagai musibah Pak Ibu sekalian. Boleh jadi Bapak Ibu saat ini sehat ya, saat ini segalanya lancar, itu adalah pengabulan Allah dari doa-doa kita. Masya Allah Pak, itu Rasulullah bilang demikian ya. Kemudian yang keempat Pak, kenapa Allah seakan-akan tidak mengabulkan? Kata para ulama, bukan Allah tidak mengabulkan, namun Allah sedang menjaga kita dari sesuatu yang tidak baik buat kita. Contoh begini Bapak Ibu, misalnya kalau kita minta sama Allah, terus seakan-akan tidak dikabulkan Pak. Sebetulnya Allah kabulkan dengan cara apa? Dengan cara menjaga kita dari sesuatu yang tidak baik. Jadi apa yang kita minta itu goreng Pak begitu. Jadi Allah Pak Allah menyakiti kita hari ini gara-gara tidak mengabulkan untuk menjaga kita dari penderitaan berkepanjangan di masa depan gitu bahasanya. Maka ibu dan bapak, kata ulama, dari banyak doa yang seakan-akan kita tidak mendapatkan pengabulannya, itu cara Allah untuk menjaga kita dari segala
ketidakbaikan. Jadi Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu misalnya contoh misalnya di sini Bapak dulu pas belum menikah pengen nikah sama artis misalnya, kenapa Allah tidak kabulkan, Pak? Karena tidak baik. Kitanya buat artis maksud gitu. Gitulah sekalian ya. Artinya banyak rahasia Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, bukan Allah tidak mengabulkan, dan namun Allah jadikan doa-doa kita menjadi tabungan kelak di akhirat. Ya kan? Seluruh doa-doa itu Bapak Ibu Allah kabulkan dengan memberikan pahala-pahala terbaik kelak di mana? Di akhirat. Maka Allah itu Ghaniyul Hamid. Tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Masya Allah. Taib. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ini yang pertama ya. Rahasia terindah dari Ghaniyul Hamid itu adalah kita harus yakin kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan mengabulkan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat di Fussilat ayat 42. Saya lupa belum menyampaikan di kajian ini, Pak. Bapak Ibu coba cek Fussilat ayat 42. Allah mengatakan Tanzilum min hakimin hamid, Pak. Tanzilum min hakimin hamid. Fussilat ayat 42. Diturunkan dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Kalau di ayat ini gabungannya Ghaniyul Hamid. Di Fussilat ayat 42 Hakimun Hamid, maha bijaksana dan maha terpuji. Bapak Ibu sekalian, apa rahasia yang bisa kita petik ketika Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara Al-Hamid dengan Al-Hakim, maha bijaksana dan maha terpuji? Kata para ulama Bapak Ibu, tidak ada kebijaksanaan Allah yang tidak bijaksana, karena kebijaksanaannya dipaket dengan keterpujian, Pak. Bapak Ibu, ada nggak kebijakan-kebijakan orang yang tidak bijaksana? Kadang banyak, Pak. Tapi tidak ada kebijakan Allah yang tidak bijaksana. Kenapa? Dipaket dengan keterpujian itu. Kadang kita ini Bapak Ibu ketika memutuskan salah, Pak ya. Makanya ada revisi undang-undang, Pak. Ada amandemen undang-undang. Karena apa? Karena banyak kadang kebijakan yang tidak bijaksana, terkesan menzolimi, terkesan berat sebelah, Pak, terkesan banyak itu kita ini. Betapa banyak kebijakan-kebijakan selain Allah yang tidak bijaksana, karena kebijakan selain Allah kadang tidak disertai dengan keterpujian. Namun Bapak Ibu sobat, silakan berikan contoh kepada saya, Pak, satu kebijaksanaan Allah yang tidak bijaksana ada nggak? Dalam takdirnya, dalam pemberiannya, dalam syariatnya, ada nggak Bapak Ibu sekalian? Punten Bapak Ibu, ada nggak syariat yang Allah berikan dalam hidup kita yang tidak bijaksana? Ada? Sok, Pak. Apa Bapak Ibu syariat Allah yang tidak bijaksana dalam hidup kita? Ada nggak di antara Bapak Ibu yang pernah dikecewakan oleh ketentuan Allah? Tidak ada, Pak ya. Bapak Ibu ada nggak yang pernah dikecewakan oleh Allah? Ada nggak yang pernah dikecewakan oleh pasangan, Pak? Oh, mulai langsung musik ya, Pak. Allah tidak, Pak. Coba Pak boleh lihat, Pak, seluruh kebijakan Allah, ketentuannya, syariatnya, pemberiannya, tidak ada yang tidak bijaksana. Tidak ada yang menzolimi, tidak ada yang mengecewakan. Kenapa? Allah tuh Hamid, Pak. Penuh dengan keterpujian semuanya. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, Pak, yang menggugat tentang perempuan itu tidak kenapa harus berjil? Wah, Bapak Ibu sekalian, itu datang ternyata bukan dari orang yang paham dengan ilmu syariat ya, Pak ya. Tidak ada, Bapak Ibu. Kalau Allah tidak bijaksana, Pak, tidak terpuji, boleh jadi Pak, ada ribuan syariat, ada ribuan ketentuan Allah yang saat ini sedang kita akan amandemen, Pak.
Masya Allah ibu dan bapak. Makanya ibu dan bapak harus apa ya? Harus ridho diurus, diatur, Pak, diperintah oleh. Kenapa? Gak ada yang tidak tepat, Pak. Gak ada yang salah dan tidak ada yang salah kaprah itu. Semuanya lahir dari pujian, Pak. Makanya apa ibu? Apa kata para ulama? Salah satu kebijakan Allah yang sangat bijaksana lahir keterpujian itu adalah di setiap syariatnya, Pak, pasti ada kebaikan buat hidup kita, dan di setiap larangannya pasti ada keburukan untuk hidup kita. Betul tidak? Saya ulang Bapak Ibu, saya ulang ya. Salah satu kebijakan Allah yang teramat bijaksana karena lahir dari keterpujiannya adalah di setiap kebaikan yang kita lakukan, Pak, pasti di setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita pasti menyimpan beribu kebaikan untuk hidup kita. Dan yang kedua, di seluruh larangan-larangan Allah dalam hidup kita pasti menyimpan keburukan untuk hidup kita. Maka Bapak dan Ibu, ini salah satu bukti kebijaksanaan Allah yang teramat bijaksana. Maka Bapak Ibu silakan, kalau kita berbuat keburukan ya, melanggar larangan-larangan Allah, kira-kira ada dampak buruk dalam hidup kita? Itu bijaksana sekali Pak Allah itu. Makanya Bapak Ibu kan teorinya masalah itu datang dari kesalahan. Jadi kalau kita banyak salah kepada Allah, pasti hidup kita banyak. Saya ulang Bapak Ibu ya. Masalah itu dihadirkan oleh kesalahan. Jadi kalau kita banyak salah kepada Allah, pasti hidup kita banyak masalah. Cuma ya kesalahan kita kan, kita mudah menyadari masalah, tapi sulit menyadari kesalahan. Itu Pak ya. Ketika Bapak Ibu sholat subuh kita berantakan, zuhur juga nggak karuan, asar juga tidak rapi, maghrib di jalan, isya ketiduran, berantakan semuanya. Tapi pagi-pagi nulis status di Facebook, ya Allah kenapa kau berikan aku ujian seberat ini? Padahal ujian-ujian itu datang dari mana? Dari kesalahan. Karena kesalahan pasti memunculkan masalah, Pak. Jangan banyak kesalahan agar hidup kita tidak banyak masalah, Pak. Ketidakbahagiaan, kerudetan, Pak, masalah-masalah yang lain itu cerita tentang berantakannya ibadah kita. Betul Bapak Ibu ya? Makanya apa kata para sahabat Rasul? Aslih bainaka wa bainallah, aslahallahu bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki semua kehidupan kita. Nah ini Bapak dan Ibu ya, rahasia indah dari Tanzilu min Hakimin Hamid. Allah itu maha bijaksana dan maha terpuji. Syariat-syariatnya, ketentuannya. Bapak Ibu saya tanya, ada nggak ketentuan Allah yang buruk? Pak, ada tidak? Yang ada itu adalah yang kita tidak suka, Pak. Bukan ketentuan Allah yang buruk, tapi kita yang tidak suka, Pak. Makanya disebut dengan takdir baik dan buruk itu, Pak, bukan ada ketentuan Allah yang buruk, tapi kadang kita tidak suka. Kalau kita tidak suka, pasti buruk tidak? Belum tentu, Pak. Kata Allah, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa anta antuthibbu syai'an wa huwa. Boleh jadi apa yang tidak kita suka itu baik, dan boleh jadi apa yang kita suka itu. Bapak Ibu, demi Allah tidak ada takdir Allah yang buruk. Yang ada adalah kadang kita tidak suka itu. Namun jangan mengukur kebaikan keburukan takdir Allah dari citra rasa kita, Pak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju tidak? Setuju Pak itu. Dah kita mah Bapak Ibu, gara-gara orang teresep goreng gitu Pak. Gara-gara resep halus itu Pak. Enggak Bapak Ibu sekalian, ya. Tidak ada takdir Allah dalam hidup kita yang buruk. Yang ada adalah kadang hati kita yang tidak merasa suka dengan takdir itu. Contoh Bapak Ibu sekalian, sakit itu baik atau buruk?
Sok Bapak Ibu. Ketika Allah menakdirkan kita sakit, itu baik atau buruk? Baik, Pak. Karena ketika sakit Allah sedang bersihkan dosa-dosa kita. Ketika sedang sakit Allah sedang deraskan pahala kita. Pertanyaannya, kita suka atau tidak? Nah itu Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu sekalian? Coba saya tanya Bapak Ibu, kalau kita berkehendak itu pasti yang terbaik tidak? Belum tentu. Kalau Allah berkehendak pasti baik gak Pak? Seulang. Kalau kita berkehendak pasti baik? Belum tentu. Kalau Allah berkehendak pasti baik? Kita ingin sehat, Allah menakdirkan kita sakit. Mana yang paling baik, sehat atau sakit? Saya ulang lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau pagi memang harus lebih ini ya Pak ya, agak merenung. Kadang kita salah Pak. Kalau kita kehilangan, wah Allah tuh buruk, Allah kejam, Allah bla bla bla. Wa iyadzubillah Bapak. Tidak ada takdir Allah yang tidak baik. Kalau kita berkehendak pasti baik? Belum. Kalau Allah berkehendak pasti baik? Bapak, Ibu ingin sehat, Allah menakdirkan kita sakit. Mana yang paling baik, sehat atau sakit? Ketika itu yang paling baik buat kita tapi kadang hati kita tidak suka. Ketika sakit itu Allah sedang bersihkan dosa-dosa kita. Ketika sakit Allah sedang deraskan pahala kita. Ketika sakit Bapak Ibu sekalian Allah sedang banyakkan waktu kita buat keluarga Pak. Makanya apa kata Ibnu Qayyim, semua ketentuan Allah itu semuanya baik, hanya kadang kemasannya kita tidak suka itu Pak. Betul Bapak Ibu sekalian? Tapi jangan meminta, ya Allah sakitkan aku, tidak boleh. Kita tidak boleh meminta selain hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Nah itu Bapak Ibu ya, terkait dengan pemahaman takdir baik dan takdir buruk. Bukan keburukan takdirnya, tetapi kadang hati kita yang tidak menyukai ketentuan Allah itu. Gitu. Ilmu kita sedikit Bapak Ibu kalau dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan Al-Ghani dipaket dengan Al-Hamid dipaket dengan Al-Ghani dan Al-Hakim. Yang kedua Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wujud dari Allah Al-Hamid ini sering kita ejawantahkan dalam kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu, keterpujian Allah sering kita ungkapkan dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada 6 ayat Pak. Ada 6 ayat dalam Al-Quran kalimat yang Allah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang Allah catat dalam Al-Quran. Kalau Bismillah ada berapa Bapak Ibu dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? Ada berapa ayat? Kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam Al-Quran ada berapa ayat? 6. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran ada berapa ayat? Berapa? 2 Pak ya. Pertama di surah Al-Fatihah ayat pertama, yang kedua di surah An-Naml ayat 30 ya. Cuma 2. Itu Ustaz setiap surat ada basmalahnya. Itu bukan bagian dari surat. Namun ketika kita membaca surat diawali dengan basmalah, terutama di awal surat. Tapi kalau di tengah surat cukup dengan mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu-satunya surat Bapak Ibu yang tidak memakai basmalah di awal surat apa? Al-Bara'ah ya Pak ya, atau At-Taubah ya. Baik. Ini mungkin bahasan Ustaz Fauzan. Mohon izin Ustaz saya sampaikan Ustaz. Baik. Ketika Bapak Ibu mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai bentuk Allah itu Al-Hamid, maka Bapak Ibu Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu kita sedang menegaskan 4 hal Pak. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini suara apa Bapak Ibu?
Oh, Masya Allah, banyak burung Pak sini. Racaki apa ya? Yang pertama Pak Ibu, ini kita belum bahas Al-Hamid ya Pak, masih seputar dengan keterpujian. Ketika Bapak Ibu mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu sedang menegaskan 4 hal Pak. Pertama, kalimat syukur, Bapak Ibu sedang bersyukur itu. Makanya kalau kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya apa? Kalau Allah Pak tidak mengajari Bapak Ibu kalimat alhamdulillah, kita akan kebingungan Pak, bagaimana cara berterima kasih kepada Allah. Contoh, kalau ada orang ngasih aqua, kita bilang apa? Terima kasih. Besoknya ngasih motor, kita bilang apa? Terima kasih, itu Pak. Besoknya ngasih mobil, kita bilang apa? Pak, harokatnya 10 Pak, terima kasih, itu. Itu melebihi ilmu tajwid itu Pak. Kenapa? Karena makin banyak pemberian, makin dalam ungkapan terima kasih. Orang ini kebayang nggak Pak? Ngasih mobil, ngasih motor, ngasih rumah, ngasih tiket haji. Bapak Ibu bagaimana terima kasihnya? Sok Pak. Mungkin nangis Pak ya, meluk, sujud, nyium tangannya, nyium kakinya, mungkin nggak Pak? Mungkin Pak. Kenapa? Karena teorinya makin besar pemberian, makin dalam ucapan. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, Allah sudah ngasih apa dalam hidup kita? Sok bagaimana cara terima kasihnya? Kalau nggak ada kalimat ini Pak, bingung gitu. Jangankan berterima kasih, ngitungnya saya nggak bisa Bapak Ibu. Ini orang cuma ngasih 4 Pak, cuma ngasih rumah, ngasih mobil, ngasih motor, ngasih tiket haji. Saya yakin Bapak Ibu akan sepenuh hati berterima kasihnya. Nangis, nyium kakinya Pak, maka nyium tangannya kan, meluk itu. Wah segalanya. Sebab ke Allah Pak bagaimana? Karena ngitung aja nggak bisa itu. Kalau Allah tidak mengajari kita kalimat ini, kita akan kebingungan bagaimana cara berterima kasih kepada Allah, karena pemberiannya tidak bisa dihitung. Allah tidak ingin merepotkan kita, Pak. Ucapkan saja Alhamdulillahirabbil. Nah itu. Kepada Allah yang sudah ngasih segalanya juga kalimatnya gini Bapak Ibu, maka jangan pernah berlebihan memuji orang Pak. Kau bagaikan bulan purnama dalam hidupku. Tak usah Bapak Ibu. Kalau tanpamu aku tak bisa apa. Nggak usah Bapak Ibu sekalian. Kepada Allah saja kalimatnya begini Pak. Andaikan Bapak Ibu Allah tidak mengajari kalimat ini, setiap kita akan repot Pak, bagaimana cara berterima kasih kepada Allah. Karena secara psikologi, orang itu kalau makin dikasih banyak Pak, makin dalam ucapan terima kasihnya. Betul tidak? Masya Allah. Ini yang pertama Pak Ibu sekalian. Jadi kalimat ini Pak, ungkapan terima kasih untuk semua nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua Bapak Ibu, Alhamdulillahirabbil alamin itu kalimat iman, kalimatul iman, ungkapan keimanan kita. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu, iman kita meyakini wa ma bikum bi ni'matin fa minallah. Apapun yang kita miliki semuanya pemberian Allah, Pak. Betul tidak, Pak? Makanya ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat alhamdulillah itu selain ungkapan syukur, itu menegaskan keimanan bahwa apapun yang kita miliki semuanya pemberian Allah, Pak. Ada gitu Bapak Ibu orang yang tidak bisa meyakini semua itu pemberian Allah, banyak Pak. Qarun, Bapak Fir'aun pada dalam Al-Qur'an ya. Fir'aun bilang apa? Anna rabbukumul a'la. Iblis bilang apa? Ana khairu minhu. Qarun bilang apa Bapak Ibu dalam Al-Qur'an? Semua kekuasaan ini berkat kecerdasan aku. Ada orang-orang yang suka begitu, Pak? Ada, itu baladnya. Maka ketika Bapak mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, sedang meneguhkan keimanan bahwa apapun yang kita miliki semuanya pemberian. Maka adabnya ketika ada yang memuji kita, cepat kembalikan pujian itu kepada yang maha terpuji. Siapa? Allah. Bapak itu menikah
Nah gitu tuh Pak, entongnya ya udah abdi mau olahraga wae entong tuh Pak. Bapak teh meni soleh, nah gitu entong ya iya terus ada abdi tahajud siang malamnya Pak. Tak kenal. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan pernah kita sampaikan di sini ya Pak ya, ketika ada yang memuji kita dengan pemberian yang sudah Allah berikan kepada kita, cepat kembalikan pujian itu kepada Allah yang maha terpuji dengan mengatakan Alhamdulillah. Namun ketika Bapak Ibu dipuji dengan nikmat yang belum kita dapatkan, maka kita bilang apa? Maka pintakan kepada Allah untuk mendapatkannya dengan mengatakan amin. Pak Haji, Bapak cat ke haji, udah amin saja. Ya Pak Haji, kamu fitnah, nggak usah bilang fitnah Pak. Udah bilang amin aja gitu. Ya. Di sini sepertinya hafal Quran semuanya Pak. Nah gitu Pak sekalian begitu ya, gitu. Ya mau, kita Ustadz fitnah, nggak usah Pak. Udah amin Pak ya. Saya ulang kembali ya Pak. Ini adab ya. Ketika ada orang yang memuji kepada kita dengan nikmat yang sudah kita dapatkan, maka kembalikan nikmat itu kepada yang berhak mendapatkannya, Allah yang maha terpuji itu, dengan mengatakan alhamdulillah. Namun ketika ada orang yang memuji kita dengan nikmat yang belum kita dapatkan, pintakan kepada Allah untuk mendapatkannya dengan mengatakan nah itu Bapak Ibu sekalian, kan begitu ya. Bapak Ibu di sini kelihatan wajah-wajah ahli surga semua, Pak. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian ya, gitu. Nah, gitu. Jangan Ustadz fitnah. Nah, itu iman, Pak. Jadi kalau ingin terus meneguhkan iman agar kita tidak sombong dengan segala keberlimpahan kita, kembalikan semua nikmat itu kepada yang memberikannya. Semakin sering mengatakan alhamdulillah, Pak, semakin menekan kesombongan dalam diri kita akibat banyak nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Setuju Bapak Ibu ya? Yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin, ini Bapak Ibu kalimatu ziyadah. Masya Allah itu kalimatu ziyadah. Jadi kalimat yang akan menambah-nambah, Pak. La in syakartum. Nah itu Pak. Jadi kalau kita banyak bersyukur kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kita sedang merencanakan untuk banyak tambahan-tambahan dari Allah. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang sedang saya ulang Bapak Ibu, karena orang yang bersyukur orang yang sedang mempersiapkan diri untuk terus mendapatkan banyak tambahan. Makanya ulama mengatakan apa? Asyukru qayyid lin ni'mah al mawjudah wasayyid lin ni'mah al mafkudah. Syukur itu seni mengikat nikmat yang sudah ada dan seni memburu nikmat yang belum ada. Maka cara untuk mendapatkan yang belum ada itu adalah dengan mensyukuri apa yang sudah ada. Maka selalu banyak yang bertambah di orang-orang yang senantiasa mudah mengatakan alhamdulillah. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ini kalimat hebat Bapak Ibu. Dan terakhir, kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya, kalimat Ibnu Qayyim adalah kalimat Pak yang sangat indah, melebihi nikmat itu sendiri. Azmal minan ni'am binafsiha. Kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu kalimat yang sangat indah, melebihi nikmat itu sendiri. Bapak Ibu punya rumah, kita bilang alhamdulillah, mana yang paling indah? Rumah kita atau kalimat alhamdulillah? Bapak Ibu, mana yang paling indah Bapak Ibu? Kalimat alhamdulillah Pak. Kenapa? Rumah bisa rusak Pak, rumah bisa ini, rumah bisa itu. Tapi kalimat alhamdulillah melahirkan 6 kebaikan ini. Dia akan menjadi amal soleh Pak, yang akan memperberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Betul Bapak Ibu? Dia akan menggugurkan dosa-dosa kita, kata Nabi, sebanyak buih di lautan. Bahkan yang terakhir ya Bapak Ibu, dia akan memudahkan kita masuk. Makanya ketika Bapak Ibu misalnya Pak Bu, kita minum, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Bapak Ibu dapat apa? Pertama Pak, dapat kenikmatan minum. Yang kedua, dosa kita dihapus,
pahala kita dibanyakin, kita dimudahkan masuk surga. Hadisnya banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu makan bismillahirrahmanirrahim, habis makan alhamdulillahirabbil, tidak hanya mendapatkan duniawi, kita pun mendapatkan digugurkan dosa, diberikan pahala, dimudahkan masuk. Makanya kalau ingin masuk surga harus banyak, bukan makannya Pak. Bismillahnya dan itu ya. Nah itu Bapak Ibu dirahmati Allah itu ya. Alhamdulillah Pak. Jadi orang beriman Pak, ketika makan, ketika minum saja bisa mengantarkan dia masuk. Indah sekali syariat ini Bapak Ibu ya. Masya Allah itu. Makanya Nabi itu mengajari kita doa-doa Bapak Ibu. Kenapa? Karena seorang muslim ketika beraktivitas tidak hanya akan mendapatkan kebaikan dunia, dia pun akan mendapatkan kebaikan akhirat. Nah ini Bapak dan Ibu, kalimat alhamdulillah, kalimatul syukur, kalimatul iman, kalimatul ziyadah, dan azma minan ni'am bidatiha ya. Lebih indah daripada nikmat itu sendiri. Masuk Bapak Ibu ke kajiannya. Allah Al-Hamid itu dua pengertiannya. Yang pertama, Allah yang maha memuji. Allah yang maha memuji. Ustadz, apa bedanya pujian manusia dan pujian Allah? Ada dua perbedaan kata para ulama. Di antaranya Syekh Ratib An-Nablusi mengatakan, kalau manusia memuji itu kadang penuh ketidaktulusan. Namun kalau Allah memuji itu betul-betul tulus, tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan bagi Allah. Kalau orang memuji Bapak Ibu, kadang-kadang ada kepentingan bagi yang memujinya. Ada Pak. Banyak ketidaktulusan, banyak modus itu. Apalagi sekarang Pak, ini bulan-bulan penuh pujian itu. Nah itu sekalian ya. Apakah semuanya tulus? Wallahu a'lam bishawab. Namun kalau Allah sudah memuji Bapak Ibu, itu betul-betul tulus karena Allah tidak punya kepentingan itu. Jadi kan kita terusnya puji orang agar kita menjilat namanya Pak ya gitu ya. Cara memuji orang agar kita mendapatkan sesuatu itu menjilat namanya Pak itu. Dan bulan-bulan ini Bapak Ibu lihat pujian-pujian itu bertebaran. Bahkan boleh jadi di antara banyak pujian itu banyak yang tidak bahkan banyak yang zur Pak, syahadatuz zur, saksi palsu itu. Dan saksi palsu itu dosa besar Bapak Ibu. Kalau ada orang yang tidak baik, kemudian kita bilang baik Bapak Ibu ke sama orang, itu syahadatuz zur Bapak Ibu. Itu dosa besar. Fokus ke sini Bapak Ibu, jangan ke yang lain Bapak. Tahu tadi lagi ngapain? Tidak Bapak Ibu. Fokus kajian Pak. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah ya. Pujilah kalau memang dia itu berhak untuk dipuji. Jangan ada syahadatuz zur, saksi-saksi yang tidak jujur Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang pertama Pak. Allah itu kalau memuji kita Pak, tulus, tidak ada kepentingan. Namun kalau manusia memuji kadang tidak tulus dan banyak udang di balik bakwan lah gitu. Ada udang di balik batu ya. Makanya ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita ingin memuji Pak, dia memuji calon-calon yang saat ini, puji dengan pujian-pujian yang jujur ya Pak ya, sesuai dengan kapasitas mereka untuk berhak kita puji itu. Sudah segitu aja Bapak Ibu sekalian. Saya agak sensitif bahasa karena ini sedang mendekati ya puncaknya itu. Coba lihat Bapak dan Ibu ya, oh dia bla ini Pak gitu. Bahkan dia setingkat dengan Khulafaur Rasyidin Pak ya, sampai ke tingkat itu. Ya, Masya Allah itu. Baik. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau Allah Pak memuji, tidak ada kekuatan yang bisa menghinakan. Namun kalau manusia memuji, yang dipuji bisa berubah jadi hina itu. Betul tidak? Seolah Bapak Ibu, kalau manusia memuji, yang dipujinya bisa berubah jadi hina. Namun kalau Allah sudah memuji, tak ada kekuatan yang bisa menghinakan. Lihat Bapak Ibu, ini pujian bukan dari Allah. Kepada siapa? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kata Allah, sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung.
Ini pujian Allah bukan Pak? Kepada siapa? So, Bapak Ibu, Nabi Muhammad, Bapak banyak yang menghinanya? Hina tidak? Karena Allah sudah memuji. Masya Allah Bapak Ibu, kalau Allah sudah memuji seorang hamba, tak ada kekuatan yang bisa menghinakannya. Bapak Ibu lihat Pak, buzzer-buzzer yang disiapkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menjatuhkan karakter Nabi Muhammad tidak berhasil Pak. Kan diantaranya ada 3 buzzer yang populer, yang terkenal ya Pak ya, ketika itu. Yang pertama adalah Walid bin Mughirah itu Pak. Kemudian Umayyah bin Khalaf. Satu lagi itu adalah Utbah bin Abi. Itu buzzer-buzzer yang disiapkan oleh orang-orang kafir Quraisy Pak untuk membunuh karakter Nabi Muhammad. Berhasil tidak Pak? Malah Nabi Muhammad makin mulia. Kalau Allah sudah memuliakan Bapak Ibu sekalian, saking mulianya nama Nabi Muhammad ini disandingkan dengan Allah itu. Jadi siapa yang berhak disandingkan dengan Allah? Nabi Muhammad Pak. Karena saat ini ada Pak, salah satu cara untuk memuji orang sandingkan dengan nama Allah. Coba bayangin itu. Wa yadzubillah. Asyhadu an la ilaha. Setelah itu apa? Masya Allah Pak. Nabi Muhammad Pak ketika itu banyak yang menghina. Namanya makin naik Bapak Ibu, setingkat dengan, maka dipakai dalam syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Masya Allah. Ini kalau Allah sudah memuji wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka Bapak Ibu jangan mencari pujian orang Pak. Orang itu banyak modusnya, banyak ininya, dan tidak menjamin kita senantiasa terus dalam kebaikan. Tapi kalau Allah sudah memuji kita Bapak Ibu, tidak ada kekuatan yang bisa menghinakan. Maka fokuslah untuk mencari pujian Allah Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu sekalian? Contoh ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan kepada bapak dan ibu. Kita lihat di sini, Pak. Bapak Ibu lihat di ayat ini. Allah itu memuji, Allah itu memuliakan, Pak. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara kita mendapatkan pujian dan kemuliaan dari Allah? Maka di ayat ini Bapak Ibu kita lihat, memperkuat keimanan adalah cara kita mendapatkan pujian dari Allah. Karena Allah mengatakan walillahil izzah wali rasulihi walil mu'minin. Bapak Ibu, kemuliaan, izzah itu kemuliaan Bapak Ibu ya. Bisa juga izzah itu kekuatan, bisa kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul dan milik orang. Maka kalau kita semakin ingin dipuji Allah, Pak, terus perkuat keimanan. Saya tanya Bapak Ibu, kalau orang mengejar kemuliaan lewat harta, bisa jatuh hina enggak? Bisa jatuh kehinaan enggak, Pak? Kalau orang mengejar kemuliaan lewat jabatan, bisa jatuh menjadi kehinaan? Bisa. Kalau orang mengejar kemuliaan lewat keimanan, bisa jatuh menjadi kehinaan? Tidak. Ini ayatnya, Pak. Kalau Bapak Ibu berarti kalau ingin mengejar kemuliaan, Pak, lewat harta, lewat jabatan, atau lewat iman? Lewat semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadilah orang-orang kaya yang banyak jabatan, yang penuh dengan, nah itu ideal Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu adalah hamba-hamba Allah yang memiliki 3 hal ini, Pak. Ini kelihatan Bapak Ibu sekalian ini. Gitu. Maka Bapak Ibu kalau ingin memilih, Pak, seorang pemimpin, satu aja, Pak. Lihat imannya dulu Bapak Ibu sebelum yang lain itu. Karena bersama iman apapun akan membawa ke puncak-puncak kemuliaan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Sebelum memilih yang lain, lihat dulu keimanannya dulu itu. Karena bersama iman, Pak, akan terus membawa orang ke puncak-puncak kemuliaan. Sebaliknya, jabatan, keberlimpahan tanpa iman, Bapak Ibu coba lihat itu, membawa kepada kerusakan, kezoliman, kehinaan. Sensitif lagi nih Pak ya, bentar. Saya tidak bahas apapun Bapak, ini kaidah, Pak. Maka Ustadz, saya pengen dapat pujian dari Allah. Perkuat keimanan Bapak Ibu, perkuat keimanan. Walillahil izzah wali rasulihi walil
ya. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang terus mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya Bapak Ibu, setelah kita meninggal Pak, 1 hari, 2 hari, 3 hari orang lupa sama kita tidak? Hari kedua, hari ketiga, hari keempat orang sudah mulai melupakan. Maka untuk apa mengejar pujian orang? Hari kedua Bapak Ibu, hari ketiga, hari kelima, hari ke-10, satu komplek mungkin sudah lupa dengan kita itu. Betul? Makanya rugi banget kalau kita terus mengejar pujian manusia, Pak. Udah kita kejar pujian Allah, Bapak Ibu. Memuliakannya dunia akhirat itu. Ibu punten, ibu ketika ke pasar baru cari corak baju, corak model baju, corak warna baju, ingin mendapatkan pujian orang atau pujian Allah? Eta Ustaz meni jelek cenanya Bu. Ya ya. Bapak Ibu Pak bangun rumah, beli mobil, beli apa, satu awas, jangan cari pujian orang. Itu musyrik Bapak Ibu. Betul kan? Namanya apa? Riya itu Pak. Ru'yatun nas. Apapun yang kita lakukan dan kita dapatkan, ingin mendapatkan pujian selain Allah, namanya musyrik kecil, yaitu riya. Dan buat apa begitu? Bapak Ibu coba lihat, ini pujian Allah kepada siapa Pak? Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang siapa yang bilang karim? Kepada siapa? Nah Bapak Ibu, Allah itu Pak Al-Hamid, karena maha mudah memuji orang-orang yang indah dalam keimanan dan lain sebagainya itu. Karim Pak. Apa arti karim Bapak Ibu? Mulia kan? Apa arti mulia? Karim. Apa arti karim? Sampai jam sabarha Bapak Ibu. Karim itu Bapak Ibu adalah, Bapak Ibu karim itu kan 3 maknanya Pak. 1, Bapak Ibu sekalian, al-ihsan dunas su'al, orang yang mudah memberi tanpa diminta. Itu namanya karim Pak. Yang kedua adalah karimun nasab. Kalau panca kakinya itu orang-orang baik Pak, itu namanya karim itu. Dan terakhir nih, yang terakhir yang penting, nasrotul karim itu Bapak Ibu sekalian, kasrotul manfaah Pak, sesuatu yang berlimpah dengan kemanfaatan. Kenapa Al-Quran disebut karim Pak? Karena semua di dalamnya itu Pak, tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa Rasul dibilang karim Pak? Apapun yang kita inginkan untuk menjadi pribadi yang makin baik, semuanya tersedia di diri Rasulullah SAW. Maka siapapun yang ingin menjadi pribadi yang baik, contohlah Rasulullah itu. Makanya ada ayat, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah itu namanya karim. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu di sini orang-orang yang karim, Pak. Orang-orang yang memberi tanpa diminta, orang-orang yang menebar banyak kemanfaatan bagi sesama, itu namanya karim. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, terakhir ya, 5 menit mohon izin. Siapa Allah itu yang Al-Hamid? Tadi yang pertama Allah yang maha memuji. Kalau Allah sudah memuji seorang hamba, tak ada kekuatan yang bisa menghinakan. Maka teruslah kejar pujian Allah lewat memperkuat keimanan dan ketaatan kita kepadanya. Yang kedua Pak Ibu, siapa Allah itu Al-Hamid? Itu Mahmud Pak. Oh, jangan Mahmud ini Pak ya, yang lain itu. Apa arti Mahmud Bapak Ibu? Hamid itu kan isim sigoh mubalaghah dari Hamid ya Ustaz ya, yang maha Nah maksudnya Allah itu Mahmud Pak, yang maha terpuji itu. Al-Mahmud fi jami'i af'alihi wa aqwalihi wa syara'ihi wa qadarihi Pak. Allah itu yang terpuji perbuatannya, perkataannya, syariatnya dan takdirnya. Bapak Ibu, kalau Allah itu terpuji Pak, nggak ada yang buruk. Kan terpuji itu, kalau orang Pak terpuji, berarti orang itu baik kata-katanya, baik
sikapnya baik, semuanya baik. Itu makanya ini orang itu terpuji banget ya gitu. Kan gitu Pak ya. Makanya punten Bapak Ibu, tidak ada perkataan Allah yang tidak baik. Lihat aja Pak di Az-Zumar 53. Itu ayat tentang bab apa coba? Allah menyuruh orang-orang yang banyak dosa. Kalimatnya bagaimana? Ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Padahal ayat ini adalah Allah menyuruh orang-orang yang banyak dosa. Tapi kata-katanya Pak, wahai hamba-hambaku. Coba bayangin itu. Kalau Bapak Ibu manggil orang yang banyak dosa, banyak kejahatannya, kita bilangnya apa Pak? Wah, kita mungkin dengan kalimat-kalimat buruk ya Pak. Allah tidak itu Pak. Kalimatnya indah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala Padahal ayat ini Pak sedang menyuruh orang-orang yang dosa-dosa kelas kakap itu. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena aku akan ampuni dosa semuanya. Allah itu baik kata-katanya Bapak Ibu sekalian. Masya Allah itu. Yang kedua, baik perbuatannya. Ada nggak perbuatan Allah itu yang tidak terpuji? Bapak Ibu, kadang ada perbuatan kita yang tidak terpuji Pak. Ini bilang banyak ya Pak, saya bilang ada nggak yang banyak? Kenapa? Tidak menjawab itu, tapi menegaskan. Mungkin ada sikap kita kepada pasangan Pak, kepada anak-anak, kepada tetangga yang tidak terpuji ya. Tetapi itu tidak akan pernah ada di perbuatan Allah Pak. Semuanya penuh dengan keterpujian. Ketika menganugerahkan, ketika mengabulkan, ketika memberikan Pak, semua itu terpuji, nggak ada yang tidak terpuji Allah itu. Semuanya indah Pak. Makanya apa kata Ibnu Qayyim? Andaikan kita tahu bagaimana cara Allah merawat kita Pak, kita ini akan meleleh itu Pak, malu kepada Allah itu. Kenapa? Semua itu penuh kebaikan, betul? Tidak ada yang mengecewakan kita Pak, tidak ada yang menyinggung kita, semuanya penuh dengan kebaikan. Kata-kata kita Pak, Bapak Ibu kepada orang kadang juga menyinggung Pak, banyak yang tidak baik, betul tidak? Apa kata Umar bin Khattab? Ada seorang hamba kenyang dengan segala ketaatan kepada Allah, namun ketika dia marah melontarkan kata-kata yang menghancurkan amal soleh dia sebanyak 70 tahun itu. Itu kata-kata apa Ibu sekalian? Ada orang yang kenyang dengan amal soleh, namun ketika dia marah melontarkan kata-kata yang menghancurkan amal soleh dia selama 70 tahun itu. Kenapa? Karena dosa terbesar itu merendahkan kehormatan seorang mukmin Pak. Itu dosa besar, melebihi riba dan zina itu. Nabi sampaikan demikian. Tapi Bapak Ibu kalau kita marah kadang terkontrol tidak Pak kalimat. Bapak Ibu ya, kadang Pak kita kalau lagi marah itu daftar-daftar nama hewan kebun binatang itu semuanya keluar ya. Wa'iyadzubillah. Makanya kata Nabi itu, apa yang paling banyak memasukkan kita ke neraka? Alsinatahumnya itu lisan. Dan Allah mengatakan wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata-kata yang meluncur kecuali dikawal dua malaikat yang mencatatnya, raqib dan atid Pak. Dan akan dipertanggungjawabkan semuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, ada nggak kalau kebaikan menghapus keburukan tidak Pak? Kalau kebaikan menghapus keburukan tidak? Iya. Innal hasanah yudhibna sayyi'at. Kebaikan menghapus. Sebaliknya, kalau keburukan menghapus kebaikan, iya. Nanti banyak dalilnya itu ya. Di antara kalimat Umar ini, perbuatan buruk kata-kata kita menghancurkan amal kita itu. Suudzon itu menghancurkan apa Bapak Ibu? Kebaikan seperti api menghanguskan kayu bakar, betul kan Mbak? Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah, setelah kita istiqomah dalam kebaikan Pak, jangan berpeluang untuk melakukan keburukan, karena khawatir kebaikan-kebaikan kita hangus oleh keburukan kita. Kata-kata Pak itu bisa menghancurkan amal puluhan tahun. Wa'iyadzubillah ya. Tapi kadang kata-kata kita kurang terpuji Bapak Ibu ya. Apalagi kalau di jalan Pak, lagi pas saya di jalannya keserempet apa gitu ya. Itu kata-kata itu kancing coplok gitu.
jagung bleduk gitu Pak ya. Wa yadzubillah. Wa syar'ihi, syariat Allah ada yang tidak terpuji Bapak Ibu? Tidak ada, semua itu Masya Allah. Bahkan Bapak Ibu, kalau orang itu kata Kordowi taat dengan syariat Allah Pak, lihat hidupnya pelan mereka kemuliaan itu. Sebaliknya, kalau hidup orang tidak mengikuti syariat Allah akan jatuh ke dalam kehinaan. Kenapa? Karena tidak ada syariat yang tidak terpuji, semuanya keterpujian Pak. Kenapa laki-laki misalnya Bapak Ibu ya tidak boleh sembarangan melihat lawan jenis kan? Kenapa perempuan harus pakai kerudung? Kenapa kita tidak boleh mencuri? Kenapa kita tidak boleh berzina? Semuanya mulia Pak. Masya Allah itu. Makanya kalau orang naati syariat Allah, hidupnya penuh dengan kemuliaan. Dan sebaliknya Pak, kehinaan di luar sana itu pasti dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Bapak Ibu, Allah itu terpuji dengan segala takdirnya. Enggak ada takdir Allah yang buruk ya. Baik, saya pengen bahas itu tapi karena waktu sudah jam 6 Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya Ibu dan Bapak, siapa Allah Al-Hamid? Allah yang Maha memuji dan Allah yang Maha terpuji perkataannya, terpuji perbuatannya, terpuji syariat-syariatnya, dan terpuji segala ketentuannya. Tidak ada yang lahir dari Allah keburukan, karena Allah penuh dengan keterpujian. Wallahu a'lam bishawab. Maka Ibu dan Bapak ada yang disampaikan, saya persilahkan. Punten saya di ujung agak cepat Pak, untuk selesai jam 6 tepat ya. Karena khawatir Bapak Ibu banyak aktivitas yang lain. Silakan Bapak dan Ibu.